Selamat datang kembali di Financial Market Insights for Traders, podcast yang membantu Anda menguraikan tren pasar, menyempurnakan strategi perdagangan Anda, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Saya Sophia, dan hari ini kita akan membahas salah satu aspek perdagangan yang paling kuat tetapi sering disalahpahami, analisis sentimen pasar. Baik Anda seorang pedagang berpengalaman atau baru memulai, memahami sentimen pasar adalah kunci untuk tetap unggul dalam pergerakan harga dan memposisikan diri Anda secara strategis di pasar manapun. Pasar adalah makhluk emosional. Pasar naik karena optimisme dan jatuh karena ketakutan. Dan saat ini, di tahun 2025, dengan pergeseran suku bunga, ketidakstabilan geopolitik, kekhawatiran inflasi, dan minat perdagangan retail yang baru mengguncang pasar keuangan, sentimen pasar menjadi lebih penting dari sebelumnya. Jadi hari ini, kita akan menguraikan apa sebenarnya sentimen pasar itu, bagaimana mengukurnya, dan, yang terpenting, bagaimana menggunakannya untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Jika Anda ingin mempelajari cara membaca pasar seperti seorang profesional, mengantisipasi tren sebelum terjadi, dan menghindari terjebak di sisi yang salah dalam perdagangan, episode ini cocok untuk Anda. Apa itu sentimen pasar? Sentimen pasar mengacu pada sikap keseluruhan pedagang dan investor terhadap aset, pasar, atau ekonomi tertentu. Sentimen ini dibentuk oleh berbagai hal, mulai dari data ekonomi dan laporan laba perusahaan hingga peristiwa geopolitik dan diskusi media sosial. Secara umum, sentimen terbagi menjadi dua kategori. Sentimen bullish, investor dan pedagang optimis, mengharapkan harga naik. Sentimen bearish, investor dan pedagang pesimis, mengharapkan harga turun. Dalam lingkungan perdagangan yang bergejolak saat ini, sentimen bisa dibilang sama pentingnya dengan fundamental dan teknis. Laporan laba yang kuat tidak berarti apa-apa jika sentimen pasar sangat bearish. Perusahaan yang sedang berjuang masih dapat melihat lonjakan harga saham jika sentimen berubah menjadi euforia. Lihat saja short squeeze dan rally saham meme baru-baru ini yang didorong oleh pedagang eceran. Mengapa sentimen pasar penting di tahun 2025? Saat ini, sentimen pasar berada pada titik balik. Dengan Federal Reserve mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga, inflasi mereda di beberapa wilayah tetapi tetap menjadi perhatian di wilayah lain, dan konflik global yang sedang berlangsung yang memengaruhi rantai pasokan, sentimen mendorong volatilitas ekstrim di seluruh pasar ekuitas, falas, dan kripto. Ambil contoh Bitcoin. Awal tahun ini, BTC melonjak melewati $75.000 karena adopsi institusional dan minat baru pada ETF kripto. Namun, koreksi pasar pun terjadi dengan cepat karena sentimen berubah menjadi hati-hati karena tindakan keras regulasi di Asia dan ketidakpastian seputar kebijakan bank sentral. Di pasar falas, kami telah melihat perubahan besar dalam mata uang pasar berkembang karena para pedagang menilai bagaimana perlambatan ekonomi di Tiongkok dan perubahan kebijakan perdagangan di AS akan memengaruhi permintaan global. Dan di ekuitas, kesenjangan antara investor institusional dan pedagang retail semakin lebar, dengan dana lindung nilai berfokus pada risiko makro sementara pedagang individu terus mengejar permainan momentum, saham meme, dan tren yang digerakkan oleh AI. Inilah sebabnya mengapa para pedagang harus memahami cara mengukur sentimen dan menggunakannya secara efektif. Cara mengukur sentimen pasar. Sentimen pasar bukan sekadar perasaan, sentimen dapat diukur. Dan pedagang profesional menggunakan kombinasi indikator sentimen, analisis berita, dan sinyal aksi harga untuk mengukur apakah pasar cenderung bullish, bearish, atau netral. 1. Indikator sentimen. Indikator sentimen memberikan wawasan waktu nyata tentang perilaku investor dan suasana pasar. Beberapa yang paling banyak digunakan meliputi indeks ketakutan dan keserakahan, indikator multifaktor yang melacak volatilitas, momentum, dan permintaan untuk menentukan apakah pasar terlalu serakah, potensi sinyal jual, atau takut, potensi sinyal beli. Laporan komitmen pedagang, COT, diterbitkan oleh CFTC. Laporan ini mengungkap posisi pedagang institusional besar versus pedagang eceran yang menawarkan petunjuk tentang arah pasar.
Rasio put call yang tinggi menunjukkan sentimen bearish karena lebih banyak pedagang membeli put protektif, sementara rasio yang rendah menandakan sentimen bullish. Volatility Index (VIX) sering disebut sebagai pengukur ketakutan. VIX mengukur volatilitas pasar yang diharapkan. Angka VIX yang lebih tinggi menunjukkan meningkatnya ketakutan dan ketidakpastian. Short interest ratio, jika saham atau indeks memiliki short interest yang tinggi, itu bisa berarti investor sangat pesimis atau short squeeze sedang terjadi. 2. Analisis sentimen berita dan media sosial. Pada tahun 2025, media sosial dan platform berita digital memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk sentimen daripada sebelumnya. Alat bertenaga AI kini memindai berita utama terkini dan potensi dampaknya terhadap pasar. Tweet yang menggerakkan pasar dari investor dan CEO yang berpengaruh. Diskusi di forum keuangan seperti Reddit dan Twitter. Sentimen kripto di platform seperti X dan Telegram. Pedagang eceran memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang mereka miliki bahkan 5 tahun lalu. Lihat saja bagaimana pergerakan perdagangan yang didorong oleh massa terus mengguncang pasar, dari saham meme hingga rally kilat pada aset yang dinilai rendah. 3. Indikator teknis untuk konfirmasi sentimen. Meskipun analisis sentimen sering dianggap sebagai pendekatan fundamental, indikator teknis dapat membantu mengonfirmasi atau menantang pergerakan yang didorong oleh sentimen. Rata-rata pergerakan 50 hari atau 200 hari yang meningkat menandakan sentimen bullish, sementara rata-rata yang menurun menunjukkan bearish. Indeks kekuatan relatif RSI di atas 70 menunjukkan aset terlalu dibeli yang berpotensi menandakan sentimen bullish yang berlebihan. RSI di bawah 30 menunjukkan aset terlalu dijual, yang berarti sentimen bisa terlalu bearish. Analisis volume pembelian yang besar pada rally menunjukkan sentimen bullish yang kuat, sementara volume tinggi pada aksi jual mengonfirmasi keyakinan bearish. Cara menggunakan sentimen pasar dalam strategi perdagangan Anda. 1. Identifikasi tren. Sentimen pasar membantu pedagang mengenali tren lebih awal dan menghindari perdagangan yang melawan arah yang berlaku. Jika sentimen bullish, harga cenderung naik, dan sebaliknya. 2. Strategi perdagangan kontrarian. Para kontrarian menggunakan sentimen untuk berdagang melawan arus. Ketika pasar berada dalam mode ketakutan yang ekstrim, para kontrarian membeli aset yang dinilai rendah. Ketika pasar berada dalam mode keserakahan yang euforia, para kontrarian menjual aset yang terlalu banyak dibeli. 3. Manajemen risiko dan penilaian volatilitas. Selama masa ketakutan yang tinggi, pasar menjadi lebih fluktuatif. Pedagang yang cerdas menyesuaikan strategi mereka dengan mengurangi leverage, menggunakan perintah stop loss untuk melindungi modal, menambah posisi daripada melakukan all-in. 4. Eksekusi perdagangan berbasis sentimen. Perdagangan momentum, beli aset dengan sentimen bullish yang kuat dan ikuti tren. Perdagangan breakout, cari konfirmasi sentimen tinggi sebelum memasuki perdagangan breakout. Strategi netral pasar, eksposur lindung nilai saat sentimen tidak pasti atau bertentangan. Pendapat akhir. Sentimen pasar adalah salah satu alat paling ampuh yang dapat digunakan oleh pedagang. Sentimen pasar memberikan wawasan tentang psikologi massa, selera risiko, dan potensi pembalikan tren. Saat kita menavigasi pasar keuangan yang bergerak cepat di tahun 2025, memahami sentimen menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan menggunakan indikator sentimen, analisis berita, dan konfirmasi teknis, pedagang dapat memposisikan diri mereka untuk perdagangan yang lebih cerdas dan lebih strategis. Untuk alat dan sumber daya perdagangan, kunjungi crystalballmarkets.com. Itu saja untuk episode hari ini. Jika Anda menikmati diskusi ini, berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama pedagang. Sampai jumpa lagi, tetaplah terinformasi, berdaganglah dengan cerdas, dan selalu waspada terhadap denyut pasar.